Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas reguler pagi D. Sebelum saya mulai materi hari ini, saya pertama-tama ingin mengucapkan dulu taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, pertahankan dan tingkatkan semangat yang telah teman-teman bangun sebelum lebaran gitu. Jadi saya harap teman-teman tetap antusiasmenya sama gitu, jangan ada kendor sehingga bisa memahami materi dengan baik gitu ya. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita akan mempelajari terkait dengan kepemimpinan. Pemimpin, kepemimpinan, pimpinan, gitu kan? Nah, pasti teman-teman sekarang sudah tidak asing lagi gitu kan? Dengan kata-kata kepemimpinan, pimpinan, pemimpin, gitu kan? Nah, itu yang akan kita ulas pada hari ini. Yang pertama kita bahas adalah apa itu pemimpin. Yang harus ada di mindset teman-teman bahwa ketika kita bicara pemimpin berarti itu adalah orang gitu kan. Nah, pemimpin itu orang yang ngapain gitu kan, itu yang akan menjadi pertanyaan. Nah, berarti pemimpin itu adalah orang yang mendorong dan juga menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berarti di sini ketika ada orang yang bisa mendorong kemudian menggerakkan orang lain demi mencapai suatu tujuan, berarti dia adalah seorang pemimpin. Gitu. Dan pemimpin berarti bertugas untuk apa? Dia harus mendorong, harus memiliki kemampuan untuk mendorong gitu kan. Mendorong, menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, setelah kita tahu bahwa pemimpin itu orang gitu kan. Nah, lalu apa itu kepemimpinan? Nah, berarti kalau yang tadi adalah orang, kalau kita bicara kepemimpinan berarti prosesnya, teman-teman. Berarti proses untuk mengarahkan orang-orang untuk mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok itu adalah kepemimpinan atau leadership. Jadi ketika mereka saling mempengaruhi, jadi proses saling mempengaruhinya antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi, gitu ya. Itu adalah konsep daripada kepemimpinan atau leadership. Berarti kalau misalkan saya tanya pemimpin, berarti itu adalah orangnya. Sedangkan kepemimpinan adalah prosesnya. Proses mempengaruhi, proses mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuannya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara pemimpin, bicara kepemimpinan, itu pasti yang melekat di benak teman-teman adalah atasan, pimpinan, gitu kan? Atasan, pimpinan, manajer, gitu kan? Itu yang ada di benak teman-teman kalau kita bicara kepemimpinan, pemimpin, gitu. Nah, jadi teman-teman sekarang harus berpikiran luas gitu ya. Bahwa kalau kita bicara pemimpin, bicara kepemimpinan itu tidak hanya dalam skup itu saja, tetapi ada namanya self leadership. Kepemimpinan diri itu ya. Namanya self leadership. Ini adalah suatu bentuk kepemimpinan untuk diri kita sendiri. Nah, tadi kalau kita bicara kepemimpinan, bicara pemimpin maksud saya, pemimpin itu orang yang mampu menggerakkan gitu kan. Nah, berarti di sini orang yang bisa menggerakkan, bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Lah, terus
apa yang dipengaruhi, apa yang digerakkan, sehingga bisa kita katakan self-leadership. Nah, jadi yang digerakkan, yang dipengaruhi, itu yang pertama adalah perasaan. Perasaan daripada individu itu sendiri. Yang kedua, pemikiran. Nah, pemikirannya itu juga harus kita pengaruhi, kita gerakkan, gitu. Yang ketiga adalah tindakan diri sendiri. Jadi, kepemimpinan diri atau self-leadership itu adalah kemampuan kita untuk mempengaruhi dan juga menggerakkan. Yang pertama perasaan, yang kedua tadi pemikiran, dan yang ketiga tindakan. Berarti kalau kita bisa menggerakkan, bisa mempengaruhi ketiga itu tadi, kita sudah mengimplementasikan yang namanya self-leadership. Nah, sekarang kita lanjut ke hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memotivasi diri. Jadi, pemimpin itu harus bisa, teman-teman, memotivasi dirinya sendiri, menggerakkan, mempengaruhi dirinya sendiri. Itu harus bisa, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa nih memotivasi dirinya sendiri, gitu, menggerakkan dirinya sendiri, itu juga nanti akan kesulitan untuk memotivasi orang lain, menginfluence orang lain, gitu. Maka perlu yang namanya memotivasi diri. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan kemampuan public speaking. Berarti di sini seorang pemimpin harus pandai, harus pintar dalam berbicara. Karena apa? Pemimpin itu seringkali ada keharusan untuk menyampaikan, untuk menasehati, memotivasi itu dalam bentuk kata-kata gitu kan. Berarti butuh kemampuan penyampaian. Nah, di sini sehingga pengikut itu bisa memahami apa yang diinginkan oleh pemimpinnya, pemimpinnya otomatis harus memiliki kemampuan public speaking yang baik. Gitu. Jadi dia tidak kesulitan dalam berbicara. Kemudian yang ketiga, problem solving. Jadi ketika ada masalah, ketika suatu perusahaan itu dihadapkan oleh suatu permasalahan begitu, dia punya solusi atas permasalahan tersebut. Gitu ya. Bukan orang yang lepas tangan ketika ada masalah. Kemudian selanjutnya yaitu transfer pengetahuan ke bawahan. Berarti di sini tidak boleh nih ketika pemimpin itu memiliki pengetahuan, informasi begitu, dia tidak bagi deh, tidak sharing ke bawahannya. Istilahnya adalah knowledge sharing. Jadi dia memiliki kemampuan untuk berbagi pengetahuan yang dimiliki, apapun itu, begitu kan, bisa terkait dengan pekerjaan, ataupun di luar itu dengan suka hati, dengan sukarela, dia itu bagikan gitu kan, ke bawahannya. Istilahnya tidak pelit ilmu, gitu. Nah, kemudian selanjutnya memotivasi bawahan. Selain memiliki kemampuan memotivasi dirinya sendiri, pemimpin itu juga harus memiliki kemampuan untuk memotivasi bawahannya, memotivasi pengikutnya, gitu. Agar kita sama-sama, baik pemimpin, baik pengikut, itu satu jalur sehingga mudah untuk mencapai tujuan. Mengenali karakteristik bawahan. Nah, di sini pemimpin itu harus nih, teman-teman gitu kan, bisa mengenali bawahannya ini seperti apa sih. Itu biasanya dengan pendekatan secara personal dulu, agar kita bisa tahu nih,
karakter orang ini seperti apa, harus dipimpin seperti apa. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda gitu kan, antara satu dengan yang lainnya, sehingga pendekatan yang kita gunakan itu juga pasti akan berbeda, teman-teman. Antara si A, si B itu pasti berbeda. Oleh karena itu, kita dekati dulu nih secara personal, kita gali gimana ini karakter orang, kemudian baru nih kita rumuskan bagaimana cara kita untuk mempengaruhinya, untuk menggerakkan dia, gitu. Keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. Nah, ini berarti sudah masuk di ranah orang yang open-minded, gitu. Orang yang bersikap terbuka, gitu ya, berpikiran terbuka. Jadi, kita tidak boleh nih menutup diri, gitu. Kita sudah berpuas diri atas pencapaian kita saat ini. Tapi kita terus melakukan continuous improvement. Pengembangan secara berkelanjutan, secara terus-menerus, gitu kita perbaiki. Bukan orang yang ya udahlah gini aja gitu. Itu nggak cocok ketika kita tempatkan orang yang begitu di level pimpinan. Kemudian sikap mental. Nah, di sini sikap mental itu bisa jadi adalah orang yang kuat, gitu kan? Orang yang kuat, orang yang tegas, orang yang profesional. Itu dibutuhkan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya yaitu tugas pemimpin. Jadi di sini yang akan saya jelaskan adalah tugas secara keseluruhan, gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengarahkan atau mengantarkan. Jadi sebagai seorang pemimpin gitu, kita harus bisa nih teman-teman mengarahkan pengikut, mengarahkan bawahan kita bagaimana misalnya cara bekerja yang baik, kemudian memberikan arahan yang bersifat motivasi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengetuai. Kalau kita bicara pemimpin, berarti dia posisinya adalah sebagai ketua, sebagai leader dari suatu organisasi. Berarti otomatis semua kendali, semua tanggung jawab itu ada pada ketua tersebut, gitu. Kemudian yang ketiga adalah mempelopori atau merintis. Yang keempat, memberi petunjuk, nasihat, dan petuah. Jadi, pemimpin di sini juga harus bisa teman-teman memberikan nasihat, kemudian saran kepada bawahannya dalam rangka untuk meningkatkan kinerjanya juga bisa, sehingga tujuan daripada perusahaan itu akan semakin mudah tercapai. Nah, selanjutnya yaitu memberikan bimbingan. Nah, bimbingan ini berkaitan dengan pekerjaan. Jadi di sini sangat terkait dengan arahan. Bimbingan berarti bisa jadi pemimpin itu memberikan bimbingan secara personal kepada bawahannya. Kemudian selanjutnya adalah membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Atau bisa jadi memberikan knowledge sharing kepada anggotanya. Jadi apa pengetahuan yang dia miliki, dia bagikan kepada para bawahannya. Kemudian menggerakkan. Itu adalah tugas daripada pemimpin. Teman-teman, memimpin orang ataupun mengarahkan orang, mengatur orang itu gimana menurut teman-teman? Mudah atau sulit? Jawabannya adalah pasti gampang-gampang susah gitu kan. Apa sih yang menyebabkan ketika kita memimpin, ketika kita mengarahkan dan juga mengatur itu menjadi gampang-gampang susah gitu? Itu karena bawahan atau pengikut kita itu mereka memiliki pendapat, pengalaman,
kematangan jiwa, dan juga kemampuan yang berbeda. Bahkan bisa jadi kemampuan mereka itu di atas kemampuan daripada pimpinan. Itu nanti yang akan menyebabkan kita gampang-gampang susah untuk memimpin. Nah, di sini berarti sebagai seorang pemimpin, kita itu harus bisa teman-teman membaca situasi, membaca karakter orang, mengenali karakter orang. Itu kita juga harus bisa gitu. Misalkan begini, yang menjadi bawahan, menjadi pengikut kita adalah orang dengan tipikal yang kalau kerja tidak diawasi, mereka tidak bekerja, mereka ogah-ogahan ketika bekerja gitu. Nah, dapatnya pemimpin yang nggak pernah memperhatikan bawahannya, yang ya udahlah mau kerjakan sakarapmu, misalkan seperti itu. Nah, otomatis bawahannya ini juga akan terpengaruh dari pemimpin ini. Pekerjaannya ya nggak bakal selesai gitu kan. Karena bawahannya dapat tipikal yang kalau tidak diawasi, mereka tidak bekerja. Gitu. Berarti di sini butuh pemimpin yang gimana, teman-teman? Butuh pemimpin yang tegas, gitu. Agar orang-orang yang seperti ini bisa bekerja secara maksimal, gitu. Variasi kemauan dan kemampuan bawahan. Jadi antara kemauan dan juga kemampuan bawahan itu bervariasi. Nah, variasinya apa saja? Yang pertama, ada bawahan yang tidak mau. Berarti mereka itu tidak mau diatur, tidak mau diarahin, tidak mau digerakin, tidak bisa untuk dipengaruhi gitu kan. Dan mereka juga tidak memiliki kemampuan gitu. Itu adalah variasi yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah bawahannya itu mau. Dia bersedia gitu kan. Bersedia kita arahkan, bersedia kita motivasi gitu. Tetapi sayangnya dia tidak memiliki kemampuan, teman-teman, gitu. Itu variasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada bawahan yang tidak mau, tetapi dia mampu. Berarti di sini dia itu bisa diarahkan, tetapi dia dia sorry. Berarti di sini nomor 3 adalah ada bawahan yang tidak mau. Berarti dia tidak bisa diarahkan, tetapi dia memiliki kualifikasi. Dia memiliki kompetensi gitu. Nah, ini sering terjadi nih di milenial gitu kan. Dia itu sangat kompeten, sangat pintar, sangat handal gitu kan. Tetapi dia adalah orang yang tidak mau untuk diatur, sulit untuk diatur, sulit untuk dipimpin gitu kan. Biasanya terlalu pandai orang pun itu kadang-kadang juga menjadi sulit untuk diatur. Iya nggak? Kemudian selanjutnya adalah ada bawahan yang mau dan mampu. Berarti di sini dia mau nih teman-teman. Dia bersedia diatur, diarahin gitu. Tetapi dia juga memiliki kemampuan gitu. Berarti yang paling bagus yang mana? Otomatis yang paling bagus adalah variasi yang ada bawahan yang mampu dan mau gitu. Jadi dua-duanya dia mampu dan bersedia, dia memiliki kompetensi dan dia mau untuk digerakkan gitu kan. Tapi kalau tidak ada yang mau dan tidak ada yang mampu, bagaimana? Kita pakai variasi yang kedua. Ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Jadi selagi orang itu mau gitu kan, mau kita gerakkan, mau ikut belajar, kemampuan juga akan mengikuti gitu ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Nah, selanjutnya gaya kepemimpinan yang efektif. Cirinya bagaimana? Yang pertama, pemimpin itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Ada yang tahu kenapa kira-kira
pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas. Nah, nanti jawaban teman-teman silahkan disampaikan waktu Google Meet. Kemudian, yang kedua, pemimpin itu harus sehat jasmani dan rohani. Seperti yang sudah sering kita lihat gitu ya. Saya ambil contoh karena teman-teman belum pernah bekerja begitu. Katakanlah pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden gitu kan. Mereka harus lolos tes medical check up kan teman-teman. Nah, berarti di situ pemimpin itu mengindikasikan mereka harus sehat. Nah, sehatnya tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Gitu. Nah, selain itu juga waktu saya itu kemarin mengajukan nomor induk dosen begitu, itu juga harus teman-teman dilampirkan surat keterangan sehat baik jasmani dan rohani. Berarti di situ memang sehat jasmani dan rohani sangat penting gitu kan. Karena kenapa? Ini pemimpin itu katakanlah orientasinya bukan jangka pendek. Kita bicara waktu gitu kan. Kita harapkan mereka bisa mimpin 4 tahun, 5 tahun begitu. Untuk waktu yang lama. Nah, berarti di sini kebugaran juga perlu kita pertimbangkan gitu. Karena mereka menjadi ujung tombak gitu kan. Orang yang akan memberikan pendapat, memutuskan kebijakan itu ya pimpinan itu kan. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Jadi di sini pemimpin itu tidak boleh emosional. Mereka harus bisa menjaga emosi mereka, jangan sampai menyakiti bawahan gitu. Jadi sikap tenang, pengendalian emosi itu sangat perlu dimiliki oleh pemimpin. Kemudian kemampuan analisa yang tinggi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa pemimpin itu butuh kemampuan problem solving, otomatis dia memiliki kemampuan untuk menganalisis. Nah, yang dianalisis apa? Bisa penyebabnya, bisa solusinya. Gitu. Pertama jelas penyebabnya dulu, gitu kan kita nuntut. Kenapa sih ini bisa terjadi? Lalu langkah apa yang harus kita ambil? Berarti di situ mengindikasikan perlu kemampuan analisa. Kemudian memiliki antusiasme yang tinggi. Selanjutnya, objektif dalam memperlakukan bawahan. Nah, pemimpin di sini tidak boleh diskriminatif, gitu kan. Mereka tidak boleh membeda-bedakan gender, kemudian ras, agama, itu tidak boleh. Mereka harus objektif. Semuanya sama. Tidak ada unsur diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Nah, selanjutnya kemampuan komunikasi, kemampuan menyatakan pendapat, tidak cepat putus asa. Itu juga penting teman-teman untuk seorang pemimpin. Jadi ketika mereka dihadapkan gitu kan dengan suatu masalah, mereka itu tidak mudah, tidak cepat putus asa. Mereka berupaya terus-menerus untuk menemukan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Berani mengambil keputusan, risk taking gitu kan. Jadi sebagai seorang pemimpin gitu kan, kita itu harus berani mengambil resiko. Kemudian memiliki rasa percaya diri. Model atau gaya kepemimpinan. Jadi ini beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah otoriter. Nah, berarti kalau dari kata otoriter aja sudah
mengindikasikan adanya autokratik, berarti kan memaksa gitu kan, memaksa, mendesak kepada bawahannya. Itu berarti kalau teman-teman lihat ada seorang pemimpin yang mana pemimpin tersebut memaksa dan juga mendesak bawahannya, berarti dia masuk di gaya kepemimpinan otoriter. Nah, kemudian laissez-faire. Jadi, kalau laissez-faire ini pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Jadi, bawahannya itu sudah diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, terserah mereka. Berarti tipe kepemimpinan laissez-faire. Kemudian demokratis. Jadi, kalau demokratis ini tengah-tengah, teman-teman, antara memaksakan kehendak dan juga dia memberikan kelonggaran gitu. Sedangkan situasional ini lebih melihat pada situasinya. Jadi kapan mereka harus bersikap memaksa, kapan mereka harus moderat, serta kapan pemimpin itu harus memberikan kebebasan. Itu bergantung pada situasinya. Nah, selanjutnya ada 3 teori yang terkait dengan gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah teori X yang dikemukakan oleh McGregor. Jadi McGregor ini mengungkapkan teori X dan teori Y. Sedangkan teori Z itu dikembangkan oleh Fiedler. Nah, kalau bicara teori X, berarti di sini asumsinya itu orang mau bekerja ketika mereka itu dipaksa, dikendalikan, dan diancam dengan memberikan mereka hukuman ketika karyawan atau bawahan tersebut tidak mau bekerja gitu. Itu adalah asumsi dari teori X. Nah, sebaliknya kalau teori Y itu asumsinya bahwa bekerja pada hakikatnya sama dengan bermain atau beristirahat. Jadi di sini orang-orang itu akan mengendalikan diri mereka sendiri untuk mencapai tujuan. Jadi orang sudah memiliki potensi begitu, memiliki kreativitas yang akan mereka gunakan saat mereka bekerja sehingga mereka mampu mencapai tujuan dari organisasi tanpa harus dipaksa. Seperti teori X. Nah, teori Z yang dikemukakan oleh Fiedler itu kombinasi dari teori X dan teori Y. Jadi sifatnya adalah situasional atau kontingensi. Jadi yang sekarang sedang banyak dikembangkan adalah teori Z ini. Jadi kadang orang itu harus dipaksa, tetapi ada kalanya tidak gitu. Berarti dia menganut gaya kepemimpinan situasional dengan menggunakan teori Z. Bila ingin memimpin, itu hal apa saja sih yang harus kita persiapkan? Yang harus kita kenali lebih awal gitu sehingga kita bisa memimpin secara efektif. Yang pertama, kenali diri sendiri. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin menjadi seorang pemimpin, teman-teman harus bisa mengetahui diri teman-teman sendiri. Bisa menggunakan analisis SWOT gitu kan. Yang mana nanti teman-teman tahu nih kekuatan teman-teman itu apa gitu kan. Kelemahannya apa. Nah, dari situ kita sudah mulai bisa menggali terkait diri kita, potensi kita. Kemudian, kenali situasi yang dihadapi. Jadi, kita mulai harus memindai lingkungan yang ada di organisasi yang akan kita pimpin. Itu seperti apa lingkungannya gitu kan. Kemudian,
kita harus memilih teman-teman, gaya kepemimpinan yang cocok itu yang apa? Yang otokratik kah, demokratis kah, atau situasional? Kemudian kita harus memenuhi kebutuhan tugas. Kita juga harus memenuhi kebutuhan daripada kelompok di dalam organisasi dan kebutuhan individu. Jadi di sini ketika teman-teman ingin menjadi pemimpin, ini yang harus teman-teman camkan 1 sampai 6 ini. Baik, teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, silahkan disampaikan di Google Meet, atau teman-teman ada suatu temuan gitu, bisa kasus ataupun fenomena terkait dengan kepemimpinan, silahkan dikemukakan juga di Google Meet. Nanti bisa kita diskusikan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Sekian materi kita hari ini. Semoga ilmu yang kita belajari bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.